Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam keberagaman Harmony Diversity. Kembali lagi di podcast Pluralisme Project. Ya, podcast ini diinisiasi oleh UKM LKM BUNM guna untuk memberikan informasi, pengetahuan, pemahaman dengan tema-tema yang cukup menarik untuk kita bahas, bahkan dengan isu-isu yang bertebaran di kalangan masyarakat. Nah, pada episode kita kali ini, tepatnya di episode keempat, kita akan membahas dengan tema bagaimana demokrasi mati. Tema ini menarik untuk kita bahas dan sangat penting untuk kita pahami. Oleh karena itu, bersama saya, Randy Pangalila, salah satu anggota Departemen Filsafat dan Sains. Tentu saja pada hari ini, saya sebagai host pada podcast kita kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa karena di sebelah kiri saya, tak lain dan tak bukan adalah narasumber hebat kita, yaitu Kak Asratillah. Selamat datang, Kak. Oke. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Jadi Kak Asratillah ini salah satu direktur Prophetic Institute, ya Kak? Iya, betul. Jadi menarik ya teman-teman, terakhir kali saya bertemu dengan Kak Asratillah itu pada saat pengkaderannya LKMB di tepatnya itu di tahun 2023, cukup lama ya Kak. Oke. Nah, Iya, betul. Jadi kita diberikan kesempatan lagi pada hari ini. Alhamdulillah dengan suasana yang berbeda, situasi yang berbeda, dan tentunya tempat yang berbeda. Dan itu luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi Kak, kita akan membahas dengan tema bagaimana demokrasi mati. Iya. Nah, saya kira tema ini cukup relevan dengan kondisi yang sekarang. Betul. Dimulai dengan putusan MK yang sangat amat kontroversial. Iya. Kemudian kebijakan DPR RI yang menurut saya tidak pro kepada masyarakat. Bahkan dunia kampus saat ini juga ikut-ikutan. Iya. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan, apakah demokrasi kita sedang dijaga dengan baik atau malah justru sudah terancam? Nah, maka dari itu saya akan simpan pertanyaan seperti itu. Maka saya akan kembali ke narasumber kita hari ini. Nah, saya akan memulai diskusi kita hari ini, Kak, dengan sebuah pertanyaan. Nah, menurut Kak Asratillah sendiri, bagaimana sih, Kak, tanda-tanda awal kemunduran demokrasi di suatu negara? Dan apakah tanda-tanda demokrasi yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari degradasi demokrasi yang seperti itu, Kak? Oke ya. Terima kasih. Sebenarnya kondisi politik demokrasi memiliki konteks yang berbeda-beda dengan pada negara yang berbeda-beda pula. Ya. Nah, jadi barangkali konteks Amerika akan berbeda dengan konteks Indonesia. Begitu pula dengan konteks di Eropa. Tetapi ya, walaupun konteksnya berbeda, ciri atau penanda dari berkurangnya kualitas berdemokrasi itu biasanya ditandai dengan beberapa penanda yang universal lah. Ya, salah satu yang paling sering terjadi dan yang paling umum terjadi adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Karena awal dari demokrasi adalah upaya untuk menggeser legitimasi kekuasaan dari orang ke konstitusi, ya. Dari orang ke kesepakatan bersama yang kita sebut dengan konstitusi, atau biasa dalam tradisi ilmu politik kita sebut dengan kontrak sosial bersama. Nah, jadi biasanya sebuah negara yang mengalami pembusukan demokrasi itu diawali adanya oknum atau sekelompok oknum yang berupaya untuk mengutak-atik konstitusi, sehingga bunyi konstitusi itu melanggar ruh awalnya dalam rangka untuk mempertebal dan memperbesar akumulasi kekuasaan pada orang atau sekelompok orang tertentu, ya. Jadi itu tanda-tanda awalnya. Ya, nanti diikuti dengan ciri-ciri yang lain. Nah, biasanya setelah ada upaya untuk mengangkangi atau membajak konstitusi, ciri yang lain itu adalah ada upaya dari rejim yang berkuasa untuk menjadikan kekuasaannya menjadi absolut. Ya, padahal kita ketahui salah satu penciri dari demokrasi adanya suksesi kekuasaan. Ya, kenapa mesti ada suksesi kekuasaan? Karena demokrasi itu berawal dari asumsi bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam memegang kekuasaan. Betul. Ya, sebaik apapun dia, sekaya apapun dia, bahkan sereligius apapun dia. Ya, jadi kalau misalnya ada orang
atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan dalam waktu yang sangat lama, dia cenderung akan menyalahgunakan kekuasaan. Makanya suksesi dibutuhkan gitu ya, Betul. untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran konstitusi. Nah, biasanya setelah pelanggaran atau pengangkangan konstitusi, pembusukan demokrasi atau kemunduran demokrasi itu ditandai dengan itu tadi ya, adanya upaya sekelompok orang atau rejim berkuasa untuk mengabsolutkan kekuasaannya. Biasanya itu apa ya, langkah awal mereka dalam mengabsolutkan kekuasaan mereka adalah dengan cara memperpanjang masa kekuasaan. Betul. Atau merubah konstitusi agar mereka bisa berkuasa seumur hidup. Ya, ini kita lihat ya di beberapa negara Timur Tengah. Awalnya ada protes yang demokratis, tetapi pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan umum itu berupaya untuk mengabsolutisasi kekuasaan yang dia pegang dengan cara merubah aturan agar dia bisa berkuasa seumur hidup. Kira-kira begitu. Ya. Berarti betul ya teman-teman bahwa salah satu tanda awal kemudian demokrasi adalah ketika pemerintah ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara segala apapun caranya itu. Ya. Dengan salah satunya itu tadi Kak, itu dengan mengangkangi konstitusi. Nah, kalau kita membahas tentang media Kak, kan media sangat berpengaruh sekali yang namanya dunia perpolitikan di Indonesia. Nah, yang saya ingin tanyakan Kak, bagaimana sih pengaruh media dalam memperkuat atau memperlemah demokrasi kita saat ini? Ya. Kalau kita membaca ya beberapa literatur awal soal peran media dalam negara yang demokratis, maka media itu seringkali dianggap sebagai pilar keempat dari demokrasi. Ya, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lalu ada media. Nah, kemudian media juga biasa disebut sebagai watchdog ya, atau anjing penjaga atau anjing penggonggong. Jika ada oknum tertentu, rezim yang berkuasa itu menyalahgunakan kekuasaan. Ya, cuman ada fenomena menarik ya dalam demokrasi kita saat ini, terutama di politik Indonesia kontemporer. Sepertinya media itu mengalami malfungsi ya. Jadi fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi dan fungsinya sebagai watchdog itu mengalami ya kegagalan lah kira-kira. Nah, kenapa media kita cenderung mengalami malfungsi? Tidak semuanya ya, tapi hampir sebagian besar, apalagi misalnya media yang tidak berada di bawah naungan Dewan Pers Indonesia, itu mengalami malfungsi sebagai pilar keempat demokrasi dan sebagai anjing penjaga. Karena mereka seringkali dihidupi gitu ya, dan hidup dari uang yang berasal dari para oligark atau kekuasaan. Ya, sehingga ya kalau misalnya mereka memberitakan hal-hal atau menyuarakan hal-hal yang bertentangan dengan yang membayarnya, ya bisa jadi mereka dibredel ya, atau aliran dananya dihentikan. Betul. Dan itu berkonsekuensi kepada ya media itu bisa bisa berhenti ya untuk mempublikasi alias mati. Ini yang ini yang jadi persoalan sekarang. Nah, dulu kita berharap media kalau misalnya ada penyalahgunaan kekuasaan, mereka yang pertama kali menyuarakan protes dan suara kritis dari masyarakat. Tapi justru mereka menjadi corong kekuasaan. Ini juga yang menjadi problem demokrasi kita saat ini. Betul. Baik, itu tadi ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa dijelaskan bagaimana kemudian tanda-tanda awal kemunduran demokrasi di suatu negara. Dijelaskan tadi juga bagaimana kemudian pengaruh media untuk dalam memperkuat dan melemahkan demokrasi. Kemudian Kak, apakah ada sejarah yang mencatat jatuhnya demokrasi di beberapa negara dan apakah ada pula yang berulang Kak? Sebenarnya secara global demokrasi sedang berada di bawah tekanan. Ya, kalau misalnya kita melihat beberapa terbitan jurnal internasional, terutama yang isinya itu sekitaran perkembangan politik secara global itu ya, maka kita bisa menemukan beberapa istilah yang menggambarkan bahwa demokrasi global sedang tidak baik-baik saja. Ada istilah demokrasi under attack ya, bahwa demokrasi kita sedang berada di bawah ancaman dan serangan. Ada juga istilah demokrasi under pressure ya, bahwa demokrasi kita di beberapa negara-negara yang dianggap demokratis itu mengalami tekanan yang luar biasa.
ada juga yang disebut dengan democracy regression ya. Jadi ada jalan mundur demokrasi di beberapa negara yang awalnya menjadi promotor utama dari demokrasi. Nah, contoh misalnya di Amerika. Terpilihnya Donald Trump ya beberapa waktu yang lalu sebagai presiden itu kan menciderai tradisi demokrasi yang panjang di Amerika Serikat. Bayangkan Donald Trump itu terpilih dengan menggunakan isu-isu kampanye yang tidak demokratis. Betul. Ya, jadi dia mengampanyekan supremasi kulit putih lah itu ya. Kemudian memperlihatkan atau menyuarakan isu yang tidak bersahabat dengan para migran yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Begitu pula dengan di Eropa Barat, terutama Inggris. Ya, kita masih mengingat peristiwa Brexit, Britain exit. Itu justru terjadi karena adanya informasi palsu itu ya, yang diberitakan secara bertubi-tubi kepada masyarakat Inggris pada waktu itu, sehingga mereka percaya bahwa Uni Eropa itu merugikan pihak Inggris dan mereka percaya. Ya, begitu pula dengan di Indonesia. Kita ingat ya, beberapa kali kita mengikuti pemilihan presiden, isu primordialitas itu menjadi isu utama ya, memarketingkan diri kandidat. Ya, terutama isu keagamaan, pribumi non pribumi gitu ya, yang religius dengan tidak religius ya. Padahal dalam sebuah demokrasi, dalam sebuah negara demokrasi, isu yang terutama itu adalah sampai sejauh mana negara menghargai hak-hak warga sebagai warga negara, bukan sebagai penganut agama tertentu. Jadi sebenarnya jalan mundur demokrasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, ya, tetapi juga terjadi di beberapa belahan dunia, ya, bahkan di Amerika Serikat sendiri. Betul ya Kak, bahwa sejarah jatuhnya demokrasi di beberapa negara itu ada, tetapi juga sering terjadi juga dengan dengan pola yang sama tapi dengan situasi yang berbeda. Betul ya, betul. Nah, saya ingin mempertanyakan Kak tentang lembaga pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lembaga pemerintah kan punya fungsi dan wewenangnya masing-masing. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Kak, apa sih peran lembaga-lembaga negara dalam menjaga keberlangsungan demokrasi kita hari ini? Salah satu prinsip penting dalam demokrasi adalah menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu orang atau pada satu lembaga. Ya, jadi kalau misalnya dalam negara monarki, kekuasaan itu kan terakumulasi dalam keluarga raja, ya, pada keluarga raja, ya, pada pihak kerajaan. Ya, begitu pula dalam beberapa negara feodal sebelum demokrasi dikenal. Nah, tetapi dalam negara demokrasi, kekuasaan itu diseparasi, ya, didistribusi minimal kepada 3 lembaga utama. Yang pertama adalah lembaga legislatif, ya, MPR, DPR, ya, yang bertugas untuk merumuskan undang-undang. Kemudian lembaga eksekutif, ya, yang bertugas untuk mengeksekusi, ya, atau mengimplementasikan atau menjalankan perundang-undangan. Kemudian pihak kamar kekuasaan yang ketiga itu adalah lembaga yudikatif yang bertugas untuk menghakimi. Nah, dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, walaupun ketiga lembaga ini eksis dan diatur dalam undang-undang dan konstitusi soal wewenang kekuasaannya masing-masing, tapi bisa saja ada satu lembaga yang mengalami penggemukan kekuasaan. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, para Indonesianis itu, ya, para akademisi luar negeri yang ya tugasnya hanya mempelajari politik Indonesia, itu bersepakat bahwa sejak 10 tahun terakhir ini Indonesia mengalami apa yang disebut dengan executive takeover. Nah, jadi kekuasaan yang berada di tangan eksekutif itu mengalami oversize, ya, kayak baju yang oversize, ya. Nah, sehingga kekuasaan di tangan legislatif dan yudikatif itu mengalami defisit. Betul. Nah, kita bisa lihat ya di beberapa peristiwa politik kemarin, pihak eksekutif melangkangi pihak yudikatif, ya. Nah, jadi mengutak-atik konstitusi hanya karena berusaha untuk ya memasukkan orang tertentu sebagai calon wakil presiden. Ya. Nah, kita juga bisa melihat ya bagaimana pihak legislatif sepertinya lumpuh di hadapan
kekuasaan eksekutif ya, sehingga mereka melakukan manuver politik hanya sesuai dengan pesanan dan tekanan dari pihak eksekutif. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menyehatkan demokrasi di Indonesia kembali, maka perimbangan kekuasaan dari 3 lembaga ini mesti dipulihkan kembali. Betul. Ya. Betul. Nah, selanjutnya Kak, apa sih maksudnya bagaimana sih pengaruh luar negeri dalam mempengaruhi stabilitas demokrasi kita saat ini, Kak? Apakah ada pengaruhnya secara signifikan atau tidak, Kak? Untuk konteks saat ini tidak ada negara yang steril dari pengaruh negara lain. Ya, contoh di Indonesia. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita pasti membutuhkan investasi dari negara lain. Bahkan kita sangat menunggu investasi dari negara-negara superpower kan, dari Amerika, Eropa Barat, Rusia dan Cina. Seringkali para investor ini mempersyaratkan kondisi politik tertentu agar mereka mau menanamkan investasi. Nah, disinilah biasa kedaulatan politik kita diuji. Ya, padahal keputusan politik dalam negara demokrasi itu kedaulatannya itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan para investor. Ya, tapi di satu sisi kita juga butuh investasi. Ya, disinilah tugas para politisi, ya para legislatif, eksekutif untuk mencari jalan tengah kira-kira ya. Di satu sisi kedaulatan itu harus tetap ada di tangan rakyat Indonesia. Tapi di satu sisi ya kita juga menjadi negara yang tidak terlalu garang terhadap para investor, karena kita membutuhkan modal ya, membuka lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi dan sebagainya. Betul. Nah, selanjutnya Kak, apakah demokrasi kita ya Kak lebih rentan terhadap pengaruh luar dibanding dengan sistem pemerintah lain? Saya pikir sistem politik demokrasi merupakan pilihan terbaik di antara pilihan terburuk yang ada. Ya, salah satu kekeliruan kita dalam berpikir, kita seringkali menganggap bahwa ada sistem politik yang adiluhung ya, yang kira-kira kalau diterapkan akan membereskan segala problem. Betul. Tapi kita mesti ingat secara filosofis semua sistem politik itu dibangun atas kepentingan manusia. Ya, walaupun terkadang mengatasnamakan Tuhan. Betul. Dan secara filosofis ya manusia adalah makhluk yang ambivalen. Mereka adalah makhluk yang bisa berbuat luhur sekaligus rentan ya untuk melakukan yang sebaliknya. Sistem politik yang absolut kayak feodal, kerajaan dan sebagainya seringkali tidak berangkat dari keinsafan itu. Demokrasi justru berangkat dari keinsafan bahwa sebaik apapun orang, sesuci apapun orang, ya sealim apapun orang, serius apapun orang, itu rentan berbuat salah, rentan membuat kekeliruan dan rentan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Nah, jadi saya pikir demokrasi ini adalah pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan terburuk yang ada. Bayangkan kalau misalnya kekuasaan itu ditentukan oleh satu orang atau satu keluarga saja, siapa yang mau mengkritik gitu ya? Anda kalau turun ke jalan ya kemungkinan besar akan diamankan atau tidak didengar atau diredam dengan berbagai cara. Ya, tapi untunglah kita di negara demokrasi, walaupun terkadang aparat represi, tapi kita juga masih bisa mengkritik aparat yang bersifat represif itu. Nah, seperti yang Kak Asrati yang pernah dikatakan bahwa demokrasi kita saat ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan saya pun juga merasa demokrasi juga sedang degradasi demokrasi. Nah, yang menjadi kemudian pertanyaan saya Kak, bagaimana cara saya atau para individu atau kelompok untuk kemudian melawan tren degradasi demokrasi ini Kak? Oke, ya. Hal pertama yang mesti dilakukan adalah kita mesti melakukan penguatan terhadap organisasi masyarakat sipil. Ya, yang saya sebut dengan organisasi masyarakat sipil itu adalah organisasi non pemerintah yang bisa membiayai dirinya sendiri dan relatif otonom, baik dibiayai pemerintah ataupun tidak ya, kayak misalnya Muhammadiyah, NU, HMI, kemudian GMNI dan sebagainya. Karena akhir-akhir ini ada semacam kemerosotan peran aktif organisasi masyarakat sipil. Bahkan ada upaya dari pihak eksekutif untuk mengkooptasi
kekritisan tradisi kritis yang mungkin muncul dalam organisasi masyarakat sipil, terutama melalui pemberian iup terhadap ormas itu kemarin gitu ya. Itu kan waktu teman-teman mahasiswa protes soal pengangkangan konstitusi kemarin, kita jarang mendengar itu. Mendengar suara kritis dari para petinggi ormas yang telah diberikan iup kemarin kan. Betul. Nah, jadi kalau saya, hal pertama mesti dilakukan ya masyarakat sipil harus mengkonsolidasikan diri. Nah, kemudian yang kedua, kita mesti membantu partai politik untuk melakukan penguatan diri secara kelembagaan. Karena bagaimanapun dalam politik demokrasi, tulang punggungnya adalah partai politik. Betul. Karena tidak mungkin ada kompetisi politik tanpa ada partai politik yang merekrut orang-orang yang akan dicalonkan di legislatif ataupun eksekutif. Betul. Nah, sekarang jadi soal partai politik ini berasosiasi dengan individu tertentu. Ya, misalnya partai A si fulan ya, partai B si fulani. Padahal partai politik itu merupakan lembaga ya, dia bukan kepemilikan orang. Lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang untuk melakukan rekrutan dan pendidikan politik. Nah, jadi kalau partai politik beres, organisasi masyarakat sipil kuat, betul. Saya yakin pendidikan politik akan berjalan secara progresif gitu ya. Perekrutan politik juga tidak akan menjadi asal-asalan seperti saat ini. Nah, seperti yang Kak Asratila yang sempat disinggung juga Kak, apakah pendidikan politik yang kuat dapat membantu mencegah penurunan demokrasi, dan bagaimana caranya itu Kak untuk kemudian diimplementasikan? Ya. Demokrasi sehat itu mempersyaratkan 2 syarat minimal. Yang pertama kecerdasan minimal, yang kedua kesejahteraan minimal. Nah, jadi kalau dalam sebuah negara demokrasi, dalam negara demokratis, pendidikan politik, tingkat literasi ya masyarakat itu rendah, maka yakin saja partisipasi mereka akan rendah. Betul. Ya, partisipasi yang saya maksud di sini bukan datang ke TPS untuk mencoblos kertas suara. Tapi yang saya maksud partisipasi politik di sini itu adalah kemauan mereka, ketertarikan mereka terhadap isu politik, dan keberanian mereka menyuarakan kesetujuan ataupun ketidaksetujuan terhadap isu-isu politik tertentu. Itu yang saya sebut dengan partisipasi. Gitu ya. Jadi kalau saya kecerdasan minimal itu ya, yang dikatakan Prof. Yas Rashid itu mesti direalisasikan. Nah, kemudian persyaratan kedua agar demokrasi sehat itu ya masyarakat kita minimal terpenuhi hak-hak hidup dasarnya, sehingga mereka bisa merasa hidup secara bermartabat sebagai manusia. Bukan mesti kaya, tapi minimal mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, sehingga mereka merasa hidup bermartabat sebagai manusia. Dan ini biasa dicirikan dengan pertumbuhan kelas menengah terpelajar di perkotaan. Makanya saya sering kali katakan harapan terakhir dari demokrasi Indonesia itu adalah kelas menengah terpelajar. Ya, terutama teman-teman mahasiswa, teman-teman organisasi sipil yang berani berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari regulasi yang ada. Nah, begini Kak, ketika ada sebuah negara yang kemungkinan tren demokrasinya turun, nah apakah mungkin untuk memulihkan demokrasi setelah mengalami kemunduran yang signifikan, dan bagaimana caranya itu Kak? Saya pikir bisa, ya bisa. Asal ada political will ya dari pihak eksekutif dan legislatif. Kemudian kalau misalnya tidak ada political will dari eksekutif dan legislatif, maka pertahanan terakhir kita itu adalah para eksponen organisasi masyarakat sipil. Itu pertahanan terakhir kita. Kalau organisasi masyarakat sipil tidak terkonsolidasikan, perkaderan mereka mandek, mereka jarang berkumpul di ruang publik untuk membahas isu-isu politik yang vital itu ya bagi kepentingan publik, ya maka itu pertanda bahwa demokrasi dalam sebuah negara itu agak sulit untuk direcovery. Betul. Nah, saya ingin menanyakan Kak, begini, bagaimana sih peran pemilu dalam memastikan demokrasi yang sehat, dan apakah perlu yang namanya reformasi Kak? Pemilu itu prosedur mutlak dalam pemilu itu kan pelembagaan dari suksesi kekuasaan. Artinya tidak mungkin ada demokrasi tanpa adanya mekanisme suksesi kekuasaan yang disepakati bersama.
Nah, dan suksesi kekuasaan itu mesti dilembagakan, ya, yang kita sebut dengan pemilu, ya, pilkada, pileg atau pilpres atau apapun namanya. Kalau misalnya adik-adik bertanya, kira-kira apakah kita membutuhkan reformasi jilid kedua? Saya pikir perlu, ya. Cuma yang jadi pertanyaan, kita menempuh jalan reformasi kedua yang bagaimana? Betul. Ya, apakah kita memanfaatkan lembaga-lembaga demokrasi yang sudah ada? Contoh misalnya, Anda menjadi pemilih yang cerdas itu sudah cukup sudah cukup berkontribusi terhadap masa depan demokrasi kita. Ya, terkadang kan yang membuat demokrasi kita mangkrak ini itu karena para elit-elit yang terpilih dan menjabat di legislatif dan eksekutif itu adalah orang yang terpilih bukan karena kapasitas, betul. Bukan orang yang punya visi, bukan karena mereka memang punya rencana-rencana yang strategis, soal kota, kabupaten, ataupun provinsi, ataupun negara mereka. Tetapi karena mereka disupport oleh sejumlah uang yang luar biasa banyak. Betul. Dan kalau mereka terpilih, ya itu juga diakibatkan karena ya kesediaan kita untuk disuap sebagai pemilih. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pemilih 100% karena memang tidak ada pendidikan politik yang memadai dari partai politik dan organisasi masyarakat. Betul. Nah, berbicara tentang sistem pemerintahan, Kak. Nah, tentu semua sistem pemerintahan pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang menjadi kemudian pertanyaan di sini, Kak, apakah demokrasi benar-benar sistem pemerintahan yang paling baik? Ataukah ada sistem lain yang lebih efektif, Kak? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Ya, demokrasi itu kan sistem politik. Yeah. Nanti sistem politik itu mesti diterjemahkan dalam tata kelola pemerintahan. Nah, walaupun misalnya sistem politik kita demokratis, artinya legitimasi kekuasaan kita itu berasal dari rakyat dan ada suksesi kekuasaan di situ. Tetapi tata kelola pemerintahan kita tidak efektif, maka yakin saja aspirasi masyarakat itu tidak bisa dijawab dengan efektif. Betul. Ya, sekarang kan banyak konsep-konsep soal tata kelola pemerintahan yang efektif. Ada adaptive governance lah, ada kolaboratif governance lah, macam-macam. Betul. Ya, itu barangkali yang punya gawean teman-teman para pakar kebijakan publik. Nah, jadi demokrasi itu pilihan sistem politik, tetapi dia mesti diterjemahkan dalam bentuk yang lebih teknis dan strategis, ya, soal tata kelola pemerintahan lah, ya. Soal tata ruang lah, soal macam-macam dan sebagainya. Ya, betul. Nah, yang saya ingin juga tanyakan, Kak, tentang begini. Bagaimana melihat masa depan demokrasi dalam konteks global? Apakah kita akan menuju perbaikan atau kemunduran, Kak? Salah satu kelebihan dari demokrasi itu adalah sistem ini tidak menganggap dirinya tidak bisa salah. Ya, beda misalnya dengan sistem monarki, kerajaan, kehilafaan dan sebagainya. Betul. Mereka cenderung menganggap dirinya sebagai sistem yang kedap dari kesalahan, ya, karena dilegitimasi oleh dilegitimasi oleh sesuatu yang sifatnya ilahi atau sakral. Nah, demokrasi itu adalah sistem politik yang yang mengafirmasi bahwa dirinya adalah sistem yang mungkin saja khilaf. Dan yang terpenting adalah upaya untuk belajar dan merefleksikan ulang kesalahan-kesalahan yang barangkali sifatnya teknis, prosedural yang sudah dilakukan dalam sistem politik yang demokratis. Saya optimis, ya. Demokrasi dalam skala global itu akan bertahan, ya, terutama di Indonesia, karena sampai saat ini saya melihat satu-satunya jalan untuk menciptakan sistem politik yang menghargai hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, ya, dan hal-hal yang menjadi turunannya itu hanya bisa dilakukan melalui sistem politik yang demokratis. Dan kita pun punya kewajiban moral untuk merecovery demokrasi kita jika memang mengalami jalan mundur, regresi, dan memperbaiki serta memperdalam kualitasnya, ya. Kalau misalnya demokrasi kita semakin stagnan, sementara stagnan artinya ya jalan di tempat. Karena demokrasi itu ada juga tahapannya, ada fase evolusinya. Ada disebut dengan advance demokrasi, ya. Advance demokrasi itu artinya situasi demokrasi di mana hak-hak sosial, politik, ekonomi warga negara itu
dihargai dengan dengan maksimal. Nah, saya ingin mempertanyakan Kak masih terkait dengan sistem demokrasi. Nah, apakah sistem demokrasi itu rentan terhadap manipulasi politik yang terorganisir? Kalau iya, mungkin bisa dijelaskan Kak. Tidak ada sistem politik yang bisa kedap terhadap manipulasi. Apalagi kalau yang mengendorse manipulasi itu adalah orang yang memegang kunci-kunci kekuasaan. Nah, cuma kelebihan demokrasi itu ada semacam antibiotik ya, karena ada mekanisme pengawasan, check and balance. Ada partai politik yang lebih dari satu gitu ya. Kemudian lembaga kekuasaan itu terseparasi dalam 3 lembaga yang ada. Kemudian partisipasi masyarakat sipil itu sangat dimungkinkan. Nah, jadi suara protes itu dianggap bagian yang built-in dari sistem demokrasi. Jadi sebuah negara yang menutup mulut para warganya yang memprotes kebijakan negara itu akan dihakimi oleh internasional, bukan lagi sebagai negara demokrasi, tetapi sebagai negara despot gitu ya, negara yang dipimpin oleh orang yang berkecenderungan otoritarian. Nah, barangkali seperti itu ya teman-teman, tentang bagaimana demokrasi itu mati. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin terakhir Kak, pesan kepada anak muda untuk kemudian melawan atau untuk melawan tren penurunan degradasi demokrasi kita saat ini Kak. Ya, tulang punggung dari demokrasi itu rasionalitas. Nah, jadi semakin kawan-kawan mahasiswa mengasah rasionalitasnya ya, dan pertimbangan bebasnya, dan dan merasa tidak nyaman kalau diintervensi seenaknya oleh pihak luar ya, karena ditekan pilihan bebasnya, saya pikir semakin demokrasi kita punya prospek. Ya, teman-teman yang ada di lembaga-lembaga kemahasiswaan ya punya tanggung jawab moral agar para kadernya, anggotanya semakin tajam pikirannya ya. Semakin mau terlibat dengan isu-isu publik. Nah, kemudian semakin berani dalam menyampaikan kritik dan protes kepada kepada lembaga negara tertinggi kalau misalnya dianggap mereka mengeluarkan kebijakan yang melanggar konstitusi dan amanat rakyat. Betul sekali ya teman-teman. Jadi pesan saya juga untuk kepada anak muda, tetap kritis dan tetap aktif kemudian melawan tren degradasi penurunan demokrasi kita saat ini. Mungkin itu yang sempat podcast Pluralisme Project sampaikan. Oleh karena itu saya akhiri. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan dan salam keberagaman, harmoni, diversity.